Annyeonghaseyo, Felix Krismida. Udah kayak idol-idol belum kalau memperkenalkan diri. Oke, sekarang di Felix Story kita bakal sedikit membahas agak dalam dan mungkin sedikit gelap ke sudut yang pojok yang paling gelap dari dunia gemerlap K-pop. Tapi sebelumnya tidak ada maksud untuk menjatuhkan idol apapun dan siapapun karena sesungguhnya aku juga penggemar K-pop. Ya, seriusan aku suka banget sama K-pop. Tapi kita juga harus bisa lihat dari sisi lain, nggak cuman idol-idolnya aja yang luar biasa, tampilnya keren, suaranya bagus, dance-nya synchronize semua, tapi ternyata ada juga sisi lain dari industri K-pop. Nah, apa aja? Jangan lupa sebelumnya subscribe dan nanti like ya. Oke, yang pertama, ini seperti sudah rahasia umum kalau industri K-pop itu kan semacam battlefield kan, persaingannya ketat, benar-benar butuh orang-orang kuat dan bermental keras untuk bisa survive bahkan dari sejak dia masuk jadi trainee gitu, karena memang prosesnya itu cukup panjang untuk bisa akhirnya jadi satu idol atau selebriti yang terkenal. Si trainee ini atau orang-orang calon-calon idol ini memang harus menjalani masa training yang panjang dan cukup melelahkan dan harus sabar juga. Karena bahkan ada yang training itu bukan cuman kayak 4-5 tahun, ada yang sampai 10 tahun dan belum debut. Contohnya adalah Jio dari Twice, leadernya Twice ini, itu ternyata sudah jadi trainee di JYP sejak usia sangat muda banget. Jadi 10 tahun mungkin dia juga sempat menyerah karena kebayang dong, 10 tahun jadi trainee, mungkin yang lain seangkatan udah debut duluan, dia belum, tapi ternyata worth it, dia nunggu 10 tahun sampai akhirnya jadi membernya Twice. Terus selama masa training ini ngapain aja? Banyak gitu. Banyak yang harus dilakukan untuk bisa menjadi satu idol yang sukses. Jelas nyanyi atau nge-rap, mereka harus latihan itu. Terus juga dance, performance, semuanya dilakukan, termasuk juga tentang acting ya kan, karena di stage kan juga butuh satu persona yang beda. Jadi bisa benar-benar charming di atas stage, itu juga butuh mereka bagaimana act, kemudian kelas bahasa, dan juga tentang kepribadian atau personality. Semuanya itu harus dijalankan, harus dilatih dengan baik oleh para trainee. Fisik, ya tentu saja itu menjadi satu hal yang cukup berarti di dunia K-pop. Memang harus dituntut untuk tampil sempurna, kulitnya cerah, kemudian harus langsing. Pokoknya harus sempurna lah, dari fisik tuh harus benar-benar oke, dilihat secara langsung, dilihat dari kamera, video, foto. Kalau bisa dari semua sudut, semua sisi itu harus benar-benar sempurna, tinggi, ramping, segala macam. Bahkan banyak juga idol-idol yang menjalani diet ketat, mereka makanya dikit banget untuk bisa mendapatkan tubuh dengan proporsi yang sesuai diinginkan oleh para pemilik agensi ini tadi. Dan bukan cuma tentang diet, dan juga mengukur berat badan secara berkala, operasi plastik. Dan juga ya banyak lah ya. Aku nih ngomongnya agak hati-hati nih, aku gak mau menyinggung siapapun nih. Karena memang ada gitu, mereka menjalankan prosedur-prosedur yang tujuannya untuk enhancing atau memperbaiki atau mempercantik. Nggak ada salahnya sih kalau memang hasilnya bagus, hidungnya bisa lebih mancung, atau bagian kelopak mata dibikin gimana, pipi lebih tirus, dagu lebih lancip, dan segala macam. Itu kayak udah rahasia umum bahwa memang ada, bukan berarti semua ya, beberapa idol-idol yang memang menjalani prosedur itu untuk bisa tampil dan akhirnya jadi sosok yang sekarang kita kenal. Terus setelah proses training yang panjang, menjaga berat badan, fisik juga juga harus sempurna. Ternyata nggak berhenti di situ setelah mereka debut atau akhirnya bisa tampil dan muncul sebagai idol di girl group atau boy group. Mereka tetap harus kerja keras karena kebayang nih kalau misalnya trainee itu kan mereka latihan terus istirahat, latihan istirahat. Kalau sudah debut berarti latihan naik ke stage, mereka kerja sebagai idol, pulang latihan gitu lagi terus aja gitu. Plus mereka tetap harus diet, plus mereka tetap harus menjaga stamina dan segala macam aktivitas, otomatis jam tidurnya, jam istirahatnya mereka juga pasti berkurang. Kebayang ya?
ngos-ngosannya kayak apa, capeknya pasti luar biasa. Contohnya nih BTS yang sekarang happening banget, itu kan pasti karena hasil kerja keras mereka dari awal dulu mereka debut. Nah, BTS ini dalam kurun waktu 5 tahun setelah debut, mereka bukan cuman bekerja keras buat tampil di stage atau mengerjakan musik mereka, tapi juga mereka bikin konten. Jadi bukan cuman sekedar latihan untuk musiknya atau performance-nya, mereka juga bikin konten video. Pokoknya yang gimana caranya biar fans itu tetap merasa terhibur dan merasa tetap dekat sama mereka. Jadi kayak ya hidupnya otomatis ya full kerja dan dedicated untuk para fans. Plus juga tampil di variety show, terus talk show, terus macam-macam lah. Di Korea kan beragam juga, bukan cuma music show, tapi variety show-nya juga keren-keren, atau quiz-quiz juga ada, interview juga macam-macam. Jadi kebayang mereka jadwalnya itu padat banget. Dan bahkan kalau misalnya kamu sempat nonton satu film dokumenternya BTS itu Burn the Stage yang sempat dirilis beberapa waktu lalu, kelihatan banget betapa mereka sangat bekerja keras di situ, sampai yang lihat juga capek gitu. Mereka ngos-ngosan, mereka turun dari stage pakai tabung oksigen karena mereka ya otomatis kan all out di atas stage, nggak mau ngecewain para fans. Dan di situ juga kelihatan salah satu personel mereka, Jungkook, itu juga nyaris tumbang karena capean. Terus tentang privacy, mereka somehow di awal-awal debut sebelum mereka sangat terkenal, mereka bisa dibilang privasinya akhirnya kayak sangat terkurung banget. Mereka nggak boleh sembarangan bicara, mereka nggak boleh sembarangan ketemu orang, nggak boleh pacaran, nggak boleh berperilaku buruk. Bahkan ada beberapa agensi yang tidak membolehkan para idolnya itu pegang handphone sendiri selama beberapa tahun dengan alasan biar mereka konsen dan biar mereka tidak banyak terganggu dengan hal-hal lain di luar kegiatan mereka sebagai idol. Beberapa idol group yang menjalankan aturan dilarang pacaran atau tidak boleh menjalin hubungan dengan siapapun ini, salah beberapanya adalah Blackpink, Twice, terus satu girl group yang sudah bubar, Pristin. Mereka memang dilarang pacaran, tapi walaupun itu berlaku beberapa tahun awal-awal ketika mereka debut. Karena kalau sekarang, ya tahu ya, kemarin sudah sempat ada rumor si member Blackpink sama siapa, atau kemarin Twice, Momo, sama Haechul Super Junior, atau Jio dulu sempat sama Kang Daniel. Karena mungkin sudah beberapa tahun berlalu, tapi di awal-awal jelas peraturan tidak boleh pacaran ini diberlakukan bukan cuma di girl group, tapi di boy group juga banyak yang menerapkan peraturan itu, tidak boleh pacaran. Yang sempat bikin heboh di Korea itu adalah waktu itu dari Cube Entertainment, Hyuna, salah satu one of the best K-pop idol, dirumorkan pacaran dengan juniornya di agensi yang sama, Idon. Sempat simpang siur sampai akhirnya mereka come out, mereka mengakui membuat pernyataan bahwa mereka pacaran, kemudian mereka didepak dari Cube Entertainment cuma gara-gara pacaran. Maksudnya apa salahnya orang saling mencintai sih sebenarnya ya? Sampai akhirnya mereka sekarang tetap survive dan masuk ke P-Nation barengan sama Jessie dan tetap pacaran, dan mereka salah satu idol couple yang sampai sekarang juga mungkin diidolakan gitu sama banyak idol lain yang mungkin iri karena mereka bisa dengan santai menunjukkan kemesraan atau keromantisan mereka di depan kamera, sementara yang lain mungkin ada juga yang pingin pacaran atau mungkin sedang menjalani hubungan tapi ternyata harus sembunyi-sembunyi. Yang lain yang harus juga dilakukan oleh idol-idol ini, terutama idol perempuan, itu memang benar-benar harus jaimnya luar biasa. Cara ngomong, berperilaku, gestur itu harus sempurna. Salah satu yang sering banget dijadikan bahan lucu-lucuan juga ketika ada idol perempuan yang mungkin dia sedikit tomboy, duduknya agak sedikit kakinya kebuka, terus tiba-tiba dia harus nutup kakinya biar rapat. Atau misalnya cara makannya, kalau nggak girly, nggak imut-imut, itu juga kadang-kadang juga jadi bahan perbincangan. Pokoknya tutur kata, ekspresi segala macam itu juga harus sempurna. Kalau kelihatan jutek, ada yang ngatain. Kalau kelihatan jelek, ada yang ngatain. Kalau ketawanya terlalu lebar, juga ada yang ngatain. Jadi memang benar-benar harus, ya akhirnya orang yang tadinya mungkin tomboy atau ceria atau agak sedikit cuawaan, ketika dia jadi idol, dia otomatis jadi orang lain. Karena memang harus jaga image banget, termasuk track record masa lalu. Kalau misalnya sampai ada idol yang ketahuan, misalnya rumor, kalau nggak salah kemarin sempat ada idol yang rumor dia utang, terjerat kasus utang yang banyak banget, ya resikonya adalah dia didepak dari grupnya atau dikeluarkan dari agensi. Atau mungkin ada rumor satu idol dulu waktu sekolah suka ngebully, atau idol dulu kena kasus baru terduga kasus narkoba misalnya, dan belum terbukti, itu juga punya resiko yang cukup berat. Bisa karirnya hancur gara-gara rumor, padahal baru rumor, belum terbukti. Kemudian sisi lain dari K-pop yang juga menakutkan adalah adanya fans yang super freak, atau biasa disebut
disebut saseng. Saseng ini fans yang benar-benar ngikutin si idol ini kemanapun mereka pergi, ambil foto. Mereka benar-benar kayak penyusup lah ya jatuhnya, kayak penguntit, karena mengikutin idol ini kemanapun dan pengen tahu dia lagi apa, di mana, sama siapa. Benar-benar kayak jatuhnya terrorizing, ya kan? Jadi meneror si idol ini dengan keberadaan mereka. Dan itu semua ditambah dengan pressure atau tekanan kerja yang sangat berat. Kebayang ya, dengan semua yang sudah dijalin tadi, masa training panjang, harus punya fisik yang ideal, harus cantik, harus jaim, ada saseng, tidak boleh berinteraksi sembarangan, nggak boleh pacaran. Itu juga ditambah dengan bahwa mereka harus bisa mencapai target tertentu. Yang dimaksudkan adalah harus bisa sukses, misalnya harus bisa jadi nomor 1. Kemudian pasti oleh agensinya juga ada tuntutan tertentu, mereka harus sukses sebagai idol. Ya otomatis pressure-nya luar biasa. Jadi kayak kanannya itu, beban kerjanya sebagai idol juga luar biasa. Dan akhirnya sedih banget ya, ada beberapa idol yang harus mengakhiri hidupnya. Ya sebabnya kita nggak tahu, tapi mungkin akhirnya karena memang bebannya banyak, akhirnya ya banyak yang memutuskan untuk melakukan bunuh diri gara-gara itu. Tapi ya kita nggak pernah tahu sebabnya apa. Tapi yang jelas bebannya jelas yang cukup berat sampai akhirnya orang bisa memutuskan untuk bunuh diri. Nah itu tadi dari sisi idolnya dan dari sisi agensinya. Gimana dengan sisi gelap lain bisnis K-pop atau industri K-pop? Ada beberapa artikel yang juga ini mengungkapkan bahwa ternyata ada semacam intrik di luar dari si idol dan agensinya sendiri nih. Ini adalah bisnis-bisnis yang bisa dibilang atau intrik-intrik yang bikin kita mikir gitu. Hah? Masa iya sih kayak gitu? Salah satunya adalah bisnis manipulasi rating. Ini karena kan memang rating kalau misalnya di dunia K-pop itu kan juga cukup penting. Semua idol, grup, penyanyi-penyanyi ini berlomba untuk bisa jadi yang pertama, dapat award dan segala macam. Dan ternyata bahkan ada yang membisniskan kesempatan untuk bisa mencapai rating tertinggi ini. Salah satu mantan personelnya M-Black, dia bilang memang ada satu bisnis yang dikhususkan untuk memenangkan idol group tertentu. Jadi caranya adalah orang-orang ini itu akan melakukan satu pemblokiran server lintas domestik di Korea Selatan, terus mengontrol dari luar negeri. Jadi mereka bisa memanipulasi ini grup mana yang nanti akhirnya bisa naik ke posisi paling atas dan jadi nomor 1 di chart, kemudian akan bisa memenangkan music chart. Jadi memang permainannya luar biasa. Nah, jelasnya ini pada tahun 2010, waktu kencang banget rumor tentang manipulasi chart show ini sendiri, si orang yang punya gawe ini yang bisa memanipulasi chart ini itu datang ke agensinya GO, agensinya M-Black, terus menawarkan nih, aku bisa bikin artismu, aku bisa bikin grupmu jadi peringkat pertama di chart musik dalam waktu hanya 1 bulan. Tapi ternyata biayanya juga luar biasa. Harus bisa menyediakan uang sebesar 375 US dollar atau kalau dikurskan ke rupiah itu sekitar 5-6 miliar rupiah. Itu biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa membuat idol group duduk di posisi pertama di chart music. Terus tentang fancam. Kalau fancam ini kan mungkin sebagian orang pengertiannya adalah orang yang merekam idolanya, satu member di idol group yang ngikutin kemanapun fancam ketika mereka tampil. Misalnya fancamnya Jio, jadi ketika mereka tampil di panggung, si fancam ini akan ngikutin Jio kemanapun. Tapi ternyata konon ada yang bilang itu settingan, karena kok bisa gitu, ada beberapa idol yang bisa langsung tebak fancamnya yang mana gitu, bisa cari-cari, oh di sana gitu. Nah, tapi ternyata itu menurutku bukan satu hal yang aneh sih, karena memang ada juga yang katanya memang di fancamnya itu ada tulisan atau mereka bikin sign, misalnya kayak nama si idolnya itu di atas kameranya. Jadi begitu si idolnya nanti pas nengok ngelihat, mereka tahu oh itu kameraku, berarti aku harus lihat sana. Kalau menurutku sih itu satu hal yang ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga fancam. Jadi kayak fan service-nya juga harus ada. Kemudian tentang perihal kencan. Nah, ini juga jadi rahasia umum dan banyak dibahas juga. Aku yakin kamu juga kalau misalnya suka K-pop sering banget lihat klip-klip kalau misalnya ada rumor si idol A sama idol B pacaran, ada yang capture momen-momen mereka ketika ada di satu stage bareng tapi mereka pura-pura saling gak kenal, menghindari pandangan mata atau saling menjauh. Nah, itu memang kayak udah jadi rahasia umum bahwa ada idol yang mungkin menjalin hubungan tapi ketika mereka tampil atau muncul di satu panggung bareng, mereka akan saling cuek, pura-pura gak kenal biar rumornya tidak terhembus. Tapi justru malah orang-orang makin menebak, kok si ini sama ini kayak
saling jauh-jauhan misalnya, atau mereka ternyata kedapatan curi-curi pandang. Kayak dulu kalau nggak salah sih, yang sempat kenceng banget dibahas itu zaman-zaman ada kabar Jennie sama Kai, Jennie Blackpink sama Kai EXO, itu juga sempat rumor. Tapi nggak tahu sih, aku nggak tahu itu bener apa nggak ya, tapi kayak banyak yang ngebahas aja bahwa mereka memang sempat pacaran, kemudian di music show mereka sempat curi-curi pandang, terus akhirnya bubar. Tapi nggak pernah ada kayak bener-bener konfirmasi bener nggak sih mereka sebenarnya pacaran. Terus yang terakhir nih, ketika ada satu grup yang akhirnya dibubarkan, ada banyak alasan kenapa satu grup dibubarkan, tapi yang paling sering muncul tuh kan adalah karena memang udah nggak saling kompak lagi gitu, atau kontraknya habis segala macam, atau memutuskan untuk tidak bareng-bareng, atau kadang-kadang ada yang sempat debut terus ngeluarin beberapa single, tampil, tapi tiba-tiba menghilang setahun 2 tahun, tahu-tahu muncul lagi beritanya mereka bubar. Nah, ada yang bilang, salah satu mantan anggota idol group, mereka bilang ada salah satu alasan di balik semua itu kenapa satu grup bisa bubar. Penyebabnya itu biasanya adalah utang yang numpuk. Karena kan istilahnya ketika idol ini debut, si agensi ini kan sebenarnya berinvestasi. Mereka berharap ketika mereka membiayai idolnya, mereka membiayai trainee, itu ketika mereka terkenal, mereka otomatis ya namanya bisnis bakal dapat keuntungan dari itu. Dan otomatis ketika tidak bisa mengembalikan sesuai yang diharapkan, ya akhirnya misalnya utang numpuk, terus perusahaan merugi, agensinya merugi, akhirnya otomatis ya harus dibubarkan karena sudah tidak berprospek lagi. Dan bahkan nih, biaya persiapan satu idol group bisa debut konon mencapai 500.000 US dollar atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Nah, itu kalau bisa dibagi-bagi dengan biaya segitu untuk debut, setiap member pasti akan dibebankan hutang yang sebanyak itu, dengan harapan nanti setelah mereka debut, mereka terkenal, mereka jual merchandise, tiket konser, segala macam, otomatis uang yang diinvestasikan tuh bisa kembali untuk nutup biaya mereka debut dan biaya mereka training sebelumnya. Kebayang ya, banyak banget beban yang harus ditanggung sama idol-idol group. Istilahnya ketika mereka akhirnya sukses, ya terbayar sih. Mereka terkenal, punya musik, punya album, kemudian mereka dapat tawaran iklan, ini itu, segala macam, tampil di sini, di sana, segala macam. Dan nggak sedikit juga yang akhirnya sukses dan bisa kipas-kipas sekarang, yang hidupnya cukup berhasil. Tapi banyak juga yang akhirnya ya gagal dan akhirnya bubar, menghilang, dan jadi orang biasa. Gimana menurut kamu? Kalau misalnya kamu ditawarin untuk jadi idol, apakah kamu mau menerima semua resiko dan siap bekerja keras seperti itu? Kalau aku sih, aku jadi yang nonton aja, sepertinya lebih seru ya. Dan menghargai perjuangan para idol dari mulai trainee sampai sekarang terkenal dengan cara menikmati video dan musik-musik mereka. Oke, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tulis komen kalau misalnya kamu juga penggemar K-pop. Kira-kira apa yang paling kamu suka dari K-pop? Apakah musiknya, membernya, atau bias kamu siapa? Boleh kamu share di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel Felix Tips ini. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye! Ding, 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 ding.